Hai, kembali lagi bersama gue Givari Adi di Vlog Politik, dan kali ini kita akan ngebahas bagaimana COVID-19 sampai di Amerika Latin. Sebelumnya kita udah pernah ngebahas Brazil kayak gimana, beberapa negara lain di sana kayak gimana, dan sekarang jujur aja prospeknya sangat buruk. Di Brazil sejak vlog terakhir udah mencapai total 560.000 sekian infeksi di negara sebesar Brazil, dan itu secara penduduk mereka masih di bawah kita loh sebenarnya. Makanya ketika angkanya udah sampai segitu kayak menunjukkan separah apa gitu COVID yang ada di Amerika Latin. Masalahnya ada dua. Pertama, selain jumlahnya mencapai 550.000, kematiannya nggak kalah banyak, 60 ribuan. Dan lebih parahnya lagi, prospeknya dalam satu bulan ke depan bisa meningkat sampai 1 juta orang. Kok bisa ya separah itu? Gue juga mikir sih sebenarnya. Tapi salah satu faktornya adalah fakta bahwa pemerintah Brazil menolak untuk melakukan apa-apa. Lebih parahnya lagi, Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, seakan-akan memberikan presiden untuk tetap berbuat seperti biasa, walaupun konteksnya corona gitu. Yang dimaksud kayak gimana? Dia masih salaman sana kemari, nggak pernah pakai masker, keliling-keliling, dan itu memberikan sinyal bahwa ya udahlah nggak apa-apa bakal lewat ini gitu. Pada faktanya, Brazil tuh udah punya masalahnya dua. Bukan cuma COVID-nya banyak, tapi banyak yang meninggal juga anak muda. Jadi lempar jauh-jauh imaji bahwa COVID cuma bakal ciptakan kematian di orang-orang yang lebih tua. Di Brazil, korban paling banyaknya justru anak muda. Di Brazil ini, situasi krisis yang menimpa negaranya bisa dibilang makin parah. Apalagi melihat bahwa Bolsonaro ini sedang di bawah investigasi dari Departemen Kehakimannya sendiri. Kenapa bisa? Anak-anaknya dituduh terlibat dalam korupsi dan menerima sogokan dari politisi dan pengusaha untuk mendukung kampanye politik bapaknya. Nah, Bolsonaro itu kan nyaris semua anaknya terlibat di politik. Dia keluarga cukup besar, seingat gue ada 3 anaknya di politik. Salah satu upaya dia untuk menghambat investigasi terhadap keluarganya sendiri adalah dengan memecat kurang lebih kepala kepolisian federal. Imbasnya, Menteri Kehakiman dia yang populer, Sergio Moro, ikut mengundurkan diri. Jadi, bisa dilihat bahwa sekarang situasi Brazil itu benar-benar negara yang nyaris nggak ada kepemimpinan sama sekali. Presidennya sibuk ngurusin skandal keluarganya. Menteri-menterinya banyak yang mengundurkan diri atau dipecat, dan sekarang komando mereka soal COVID itu luar biasa terbatas. Selesai di Brazil, COVID juga udah mulai tiba di Meksiko. Meksiko, angka infeksinya udah mencapai 100.000, kematiannya 10.000. Jadi kira-kira sekitar 10% lah kalau misalnya diukur. Meksiko itu salah satu negara yang cukup parah lah infeksi COVID-nya, dan dia sedang meningkat. Alasannya kenapa? Mungkin faktor yang menciptakan Meksiko menjadi hotspot COVID ya istilahnya, karena mereka perbatasannya tuh lumayan longgar. Jadi migran terus-menerus datang dari daerah lain di Amerika Latin, terutama dari selatan, dalam upaya mereka untuk mencapai Amerika. Dan ngelihat kondisi seperti itu, Meksiko itu luar biasa parah kenanya. Salah satu hal unik yang sekarang terjadi di Meksiko adalah mereka menggunakan kebijakan yang mirip Indonesia. Batasan-batasan yang tadinya mereka pasang soal COVID perlahan-lahan dilonggarkan, sebagaimana yang dilakukan presiden kita. Meksiko menganggap bahwa ya udahlah ekonomi mereka udah nggak sanggup lagi menerima batasan COVID yang sekian ketat, dan oleh karenanya mereka mikir ya udahlah kita lepas saja gitu. Dan ini yang sekarang terjadi di Meksiko. Kita nggak tahu bakal separah apa karena ini. Mungkin Meksiko sangat bisa dijadikan model bagi apa yang mungkin terjadi di Indonesia kalau kita membuka ekonomi kita secara prematur. Nah, apakah COVID ini bakal nyebar? Mungkin aja. Kasus kita udah lihat Amerika separah apa, dan kemungkinan besar tetap bakal melonjak setelah kerusuhan-kerusuhan dan demonstrasi yang terjadi selama 1 minggu belakangan. Prospek di Amerika Latin mungkin agak suram. Jadi berikutnya hotspot bakal di mana? Mungkin Indonesia, mungkin Amerika, mungkin Meksiko, mungkin Brazil. Itu sih sekian dari gue. Kita bakal ketemu lagi di vlog politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.